Tanya semuanya. Sebelum saya mulai presensi, saya pengen lihat muka dulu semuanya, baru saya mulai presensi. Silakan segera. Hari ini berarti pertemuan tatap muka terakhir ya di semester 1 karena pekan depan kita mau penilaian harian, pekan depannya lagi kita mau PAS. Ya nggak sih? Sebentar ya. Saya sudah 2 pekan nih nggak ketemu kalian karena ini kayaknya kelas 12 tuh kenanya 2 minggu sekali plus pernah juga ketemu hari Rabu kalau nggak salah itu pas libur ya. Pas pernah ketemu libur gitu ya. Sekalinya ketemu sama saya dispen pula. Jadi beberapa nih ada yang nggak tahu ya connect apa enggak ya. Saya khawatir nggak connect juga gitu loh. Mudah-mudahan sih connect ya. Dan saya sengaja ngasih ngasih apa kalau latihan-latihan di soal-soal yang pada saat pembelajaran sinkron kayak gini yang ringan-ringan supaya nggak terlalu berat kalau lagi online. Kalau lagi normal sih nggak apa-apa tetap muka ya. Oke, silakan yang lainnya. Sebelum saya buka presensinya, saya pengen ini presensi udah saya buka. Saya pengen ini apa namanya? Pengen lihat di kamera semuanya. Saya pengen tahu kalian stay di depan kamera atau tidak. Sekarang tanggal berapa sih? 17 November ya. 17 November. Oke. Bunaya, silakan dibuka kameranya. Elfrida, Kumara, Iman, Bina, silakan dibuka. Rashid, dibuka. Syafika, Hasna, Alivia belum, Arif juga belum, Riva sama Putri Aska belum. Ya, saya ada telepon dulu. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum. Ya, lagi ngajar Pak. Nggak apa-apa. Kenapa Pak? Kita lagi ngejemur. Wah, nggak tahu nanti dulu. Ditanya dulu, bentar.
Ya, maaf ya. Udah masuk semua belum ini? Izin ganti device. Oke, silakan Rifa. Aska, Arik, sama Hasna, Hasna sudah ya. Lalu Syafika sama Gilang sama Arik yang on cam. Siapa? Arik, toilet ya. Berarti Ahmad Syarif Hidayat ada ya. Alivia Salsa ada. Lalu Arifin Nur Muhammad, mana Arifin? Arifin ada nggak? Nggak ada ya? Pak, hadir Pak. Mana? Hadir Pak. Oh ada, ya oke. Arik Putra ada, oke. Terus Arzika, kemana nih Arzika? Ada Pak. Ada, oh ya Arzika ada. Padahal kelihatan semua sama saya, tapi kenapa saya susah nyarinya ya? Terus Givari Ananda ini nggak ada. Hania Zivana, Hania ada nggak Hania? Nggak ada juga ya. Lalu Kumara Mahaswara, Kumara ada ya. Terus ada Lintang Gusti ada. Lalu Farid ada. Gilang Aino Rizky, mana Gilang? Gilang ada. Iman Nugraha Ada Pak. Iman ada. Aisan tidak ada. Rashid Ramadan ada. Yusuf Al-Azmi mana Yusuf? Ini Pak, hadir. Mana. Oh, ada ya, ada. Terus Munaya, tadi udah saya sebut Munaya mana ya? Munaya ada ya. Terus Najwa Fairunisa ada. Lalu Nisa Fatiha juga, mana tadi Nisa ya? Nisa ada. Lalu Puan Suri ada. Lalu Putri Aska juga ada. Terus Rifa lagi ganti Hadir, device. Ya. Kenapa kameranya Rifa nggak bisa? Belum ini Pak, masih loading. Oke. Tabina mana Tabina? Tabina ada ya. Oke, kita mulai dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Setelah beberapa kali kita tidak bertemu. Kemarin itu saya mau tarik ke jam 1, ternyata jam 1-nya ada apa tuh? Ada apa sih, saya lupa jam 1-nya tuh kemarin. Apa ya? Pembukaan ini Pak, literasi. Nah, literasi ya. Saya juga nggak ngeh gitu kalau ada event literasi itu, tapi ya sudahlah ya. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini di turunan sama aplikasi turunan. Insya Allah pekan depan kita ini ya, kita PH ya, penilaian harian ya. Insya Allah. Dan saya bebaskan kalian membuka resource apapun ya. Buka YouTube boleh, buka modul boleh, buka catatan boleh, buka apapun boleh. Nah, tapi halo? Halo? Sekarang? Ada Pak. Udah? Iya. Soalnya kalian juga di saya nge-freeze. Ini, oh ya, saya mau tanya, emang IndiHome pagi ini bermasalah? Iya Pak. Iya Pak. Iya, betul. Iya. Oke. Tapi sekarang udah aman? Aman ya? Oke, kita mulai aja. Jadi hari ini pertemuan kita yang terakhir tadi untuk turunan dan aplikasi turunan. Jadi kita akan coba bahas beberapa konsep yang kemarin sempat nggak selesai kemarin tuh di pertemuan kita yang terakhir. Saya mungkin langsung share screen aja kali ya. Tapi sehat semua, kalian semua? Sehat nggak? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Bosan nggak belajar online? Alhamdulillah bosan. Tapi kayaknya kalian udah nyaman deh belajar online. Jadi kalau disuruh tatap muka, mudah-mudahan tidak menjadi berat ya.
Karena kalau nanti tatap muka biasa ketemu 2 minggu sekali, nanti kebalikannya seminggu 2 kali, gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak bosen, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan jadi tatap mukanya insya Allah di bulan Januari. Ya, kita akan coba di bulan Januari. Walaupun ada isu katanya akan ada gelombang ketiga dengan varian yang baru, saya sudah cukup pusing memikirkan hal itu, jadi saya nggak mau mikirin lagi mau ada gelombang berapa terkait corona ya. Saya hanya berharap mudah-mudahan sehat semua dan bisa kembali tatap muka, karena online ini pertama sangat terbatas dan saya juga tidak terlalu enak ya ngajar secara online tuh kayak satu arah gitu loh. Untuk diskusi itu susah, untuk interaksi itu susah. Saya juga nggak bisa nyamperin kalian satu persatu gitu kan. Kalau waktu kelas 11 juga kita online ya. Online juga ya. Jadi intinya bosen. Jadi saya juga agak bosan online terus. Saya ini ketemu sama kalian itu baru kapan? Kapan sih saya pernah ketemu kalian? Cuman pas bagi raport ya berarti. Pada saat pernah nggak sih kita belajar tatap muka pas kelas 11 awal-awal, belajar nggak sih kita tatap muka? Belum pernah juga. Loh, bukannya COVID itu Maret 2019 ya? Ya, Pak, oh, kalian kelas 10. Berarti pure kita nggak pernah ketemu di kelas ya. Hanya ketemu di ya seliwat aja ya. Pada saat mungkin beberapa pernah saya ketemu, beberapa juga cuma orang tuanya aja yang pernah saya ketemu ya. Sisanya saya kayaknya nggak pernah ketemu nih sama siapa ya yang di sini yang nggak pernah saya ketemu langsung. Sama Arik juga kayaknya saya nggak pernah ketemu langsung ya, Arik. Pernah nggak, Arik? Kayaknya nggak pernah ya, Arik ya? Belum pernah. Nisa kayaknya sudah pernah ya, Nisa ketemu Nisa? Belum ya. Yang pernah itu Farid, saya yang pernah, terus Ahmad Syarif kayaknya saya pernah ya. Pernah nggak ya? Waktu ambil rapat, Pak. Nah, ya waktu bagi rapot, Yusuf juga kayaknya saya pernah ketemu. Tapi lebih banyak yang nggak pernah ketemu sebenarnya ya. Lebih banyak yang nggak pernah ketemu ya. Ya mudah-mudahan segera ketemu, karena kalau ketemu tuh enaknya saya bisa nyamperin meja kalian satu persatu, kelihatan banget mana yang nggak bisa sama mana yang bisa. Kelihatan banget. Saya tinggal kasih satu soal, mana yang tangannya gemeter, tulisannya kosong gitu ya. Artinya itu nggak nyambung, gitu ya, nggak connect sama sekali. Kalau di sini, sejujurnya saya sangat sulit menilai, termasuk penilaian saya saat ini juga entah objektif, entah subjektif, karena saya nggak tahu, mudah-mudahan sih benar, penilaian harian yang saya berikan ataupun pada saat telepon kemarin, walaupun udah ada tulisan tangan kalian yang diupload, saya nggak tahu itu betul-betul pekerjaan hasil sendiri atau hasil berkolaborasi begitu. Saya tidak terlalu tahu, tapi saya punya harapan besar bahwa itu adalah hasil pekerjaan sendiri. Nah, kalaupun pekerjaan sendiri, saya juga nggak tahu itu benar-benar murni tanpa bantuan research dari internet atau tidak, itu saya nggak tahu. Karena kalau di zaman sekarang nih, siswa online itu untuk ulangan, kalau saya jadi siswa, kalau gurunya nggak pinter-pinter banget sih ngebuat soal, kayaknya dengan sangat mudah saya mendapat nilai 90 ke atas. Ya nggak sih? Apalagi matematika itu sudah banyak aplikasi yang secara instan bisa mengerjakan soal. Saya juga kayaknya agak yakin ya, di HP kalian mungkin terinstall aplikasi Photomath begitu, kayaknya. Betul apa enggak? Di kalian ada yang install aplikasi Photomath? Nggak ada. Wah, berarti ini lurus-lurus saja ya. Kalau saya jadi siswa, saya pasti install itu aplikasi Photomath. Yang kedua, ada yang menginstal aplikasi Kanda? Nggak ada. Oh, kalian tuh lurus semua ya, berarti alhamdulillah ya, siswanya lurus semua. Ada yang install aplikasi Brainly? Nggak ada. Mungkin satu lagi, aplikasi yang cukup membantu, Colon. Ada? Nah, saya sarankan kalian download itu. Photomath, Colon, Kanda, Brainly. Itu aplikasi yang memudahkan kalian untuk mendapatkan jawaban secara instan dan disertai proses sama video pembahasan. Kalau di Colon ada videonya. Bukan untuk penilaian harian lalu kalian pakai itu, bukan ya, tapi lebih kepada
kalau kalian berlatih secara mandiri, lalu kalian menemukan soal yang kalian tidak temui jawabannya, ya kalian bisa menggunakan aplikasi itu. Itu relatif, bahkan hampir 90% itu soal yang kita foto relatif ketemu jawabannya, gitu ya. Makanya saya juga harus berpikir keras kepada siswa-siswa ketika saya membuat soal, itu sebisa mungkin itu soal yang tidak ada di internet, gitu. Sebisa mungkin itu soal tidak ada di internet, karena kalau udah ada di internet itu sangat mudah untuk diselesaikan, gitu ya. Oke, jadi itu ya yang pertama ya. Selanjutnya ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai pembelajaran setelah beberapa pekan kita nggak ketemu? Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada? Hania Zivana hadir. Oh iya Hania, oke. Mana Hanianya sekarang? Hania Zivana. Oh ya itu. Oh nggak kelihatan ya, padahal di depan mata ya, astagfirullah. Oke, saya ini dulu ya. Iya Pak, izin Pak. Puan Suri tadi izin mati lampu Pak. Siapa? Puan Suri live. Puan Suri kenapa? Izin mati lampu Pak. Mati lampunya izin gimana maksudnya? Lampunya izin mati dimatikan. Di rumahnya. Oh ya paham. Maksudnya nggak ada arus listrik gitu ya? Jadi pengaruhnya ke wifi maksudnya? Iya Pak. Iya. Oke, kita mulai deh. Langsung aja. Ini nggak ada yang mau ngobrol nih? Sebelum Bapak mulai, menyampaikan sesuatu gitu? Nggak ada? Lempeng-lempeng aja, aman-aman aja belajar, fine-fine saja. Semua sudah terlalu nyaman ya dengan belajar di rumah ya. Nggak usah repot-repot berjalan ke kelas, nggak usah repot-repot nyari sarapan, nggak usah repot-repot gantian kamar mandi ya, nggak usah repot-repot nyetrika baju, nyuci baju, sudah terlalu nyaman gitu ya. Tapi tolong jangan terlalu nyaman, nanti kalian akan merasakan ketika balik lagi ke sekolah, kembali ke rutinitas pada saat kalian kelas 10. Setidaknya kelas 10 kalian ngerasain lah. Satu semester ya, berarti ya. Satu semester kalian sudah merasakan, ya walaupun itu nggak ada rasanya sih satu semester itu. Karena rasanya CMPBS itu ada di kelas 11 sebenarnya ya, harusnya. Kelas 11 dan kelas 12 itu ya harusnya kayak kemarin kalian ngadain scallop full media kan, full online kan, kayaknya gimana gitu, nggak ada euforia ketemunya gitu loh. Nah biasanya kan ada euforianya ya kalau namanya kegiatan, kumpul barengnya, diskusi barengnya. Ini kalian diskusinya kemarin ngadain scallop, diskusinya berarti via kayak begini-begini aja berarti dengan sesama panitia. Betul ya? Ya walaupun ketemu pada saat recording tarian ya, tarian-tarian, koreografi, MC dan yang lain-lain. Good luck lah ya. Good luck. Sukses alhamdulillah begitu. Kok good luck kayak belum aja ya. Oke, Bapak izin share screen dulu. Mana materinya ya? Ini dia. Oke, sudah kelihatan? Ini yang kemarin sengaja tidak saya hapus gitu ya. Nanti saya kirim ulang saja. Nah kemarin kan sampai sini ya Ridya. Ini ya Ridya. Nah, ini sekarang kita akan coba bahas untuk titik dan nilai stasioner. Kemarin kan fokusnya di garis singgung kurva sama fungsi naik fungsi turun. Betul ya? Betul ya, masih ingat ya garis singgung kurva sama fungsi naik fungsi turun. Nah sekarang selain naik turun juga ya diemnya itu adalah stasioner. Jadi gini, kalau kemarin kita bicara bahwa kalau misalkan kita diberikan interval di X, di sumbu X itu ada interval tertentu, misalkan ini dari sekian sampai sekian, nah ini misalkan yang biru ini kan naik terus. Nah, ada suatu saat dia setelah naik, dia pasti akan diam dulu. Nah, titik diamnya itulah disebut dengan titik stasioner. Karena dari kata station itu dari kata, ya kayak stasiun pemberhentian lah ya, stasiun kereta api ya, pemberhentian kereta api. Jadi stationer itu adalah titik diamnya. Diamnya ini bisa jadi dari mulai naik, diam lalu turun, atau diamnya juga bisa jadi habis naik, diam, naik lagi, yaitu namanya titik belok. Kalau ini karena dari naik dia lanjut turun, maka ini bisa disebut dengan titik ekstrim atau titik balik. Titik balik, titik ekstrim, titik stasioner, yaitu itu juga. Sama ya, itu juga sebutannya.
Nah, cuma titik stasioner ini nanti ada jenisnya, ada stasionernya, ada stasioner maksimum, ada stasioner minimum, ada stasioner belok. Kayak gini nih belok nih. Ini dia habis turun dia berhenti di sini ya berhenti. Nah, kalau misalkan dia naik lagi sebenarnya jadi titik balik minimum sebenarnya kalau dia naik lagi. Tapi berhubung habis turun dia turun lagi, maka ini disebutnya titik belok. Baik dia maksimum, belok maupun minimum, dia sama-sama dicapai ketika apa? Ketika f aksen x sama dengan 0. Artinya syarat dia titik itu station atau dia stasioner, maka kita harus menyeting si turunan pertamanya menjadi sama dengan 0. Sederhananya begitu ya. Kalau ini kemarin yang fungsi naik masih ingat lah ya, ini naik ketika f aksen x-nya lebih dari 0. Turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Diem, f aksen x-nya sama dengan 0. Contoh, ini saya berikan contoh yang sederhana dulu. Misalkan kita punya sebuah fungsinya adalah y sama dengan fx sama dengan cos 2x. Ini diberikan interval dari 0 sampai 2pi atau dari 0 sampai 360 derajat. Pertanyaannya tentukan titik dan nilai. Tentukanlah titik dan nilai. Titik dan nilai stasioner. Kalau kita bicara titik stasioner dan nilai stasioner, sebenarnya yang namanya nilai stasioner ya ada di dalam titik stasioner. Karena nilai itu berhubungan sama y. Sedangkan titik dia x, y. Jadi kalau kita punya titik stasionernya, misalkan titiknya adalah x, y misalkan. Ya ini nilai stasionernya. Y-nya itu nilai stasionernya gitu. Jadi kalau kita punya titik x, y. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, suara Bapak jelas? Jelas ya? Takutnya putus-putus gitu. Oke, sip. Thank you. Kita lanjut ya. Nah, berarti kalau misalkan begitu, kalau ditanya stasioner, maka langkah pertama kita adalah, kita tulis dulu ya. Kan di sini fx-nya sama dengan apa? Sama dengan cos 2x. Nah, tentukan stasionernya. Maka kita tinggal setting si f aksen x-nya. Ini apa turunan pertamanya? Turunan cos kan apa? Min sin ya. Turunan cos apa? Min sin. Ada duanya, jadi apa? Minus turunan 2x. 2. Jadi min 2 sin X. 2x. Kan cos 2x turunannya min sin 2x. Ada 2x-nya adalah 2. Nah, agar dia stasioner ya. Jadi syarat stasioner, nah kita tulis aja ya di sini ya. Syarat stasioner ya kita harus menyeting f aksen x-nya sama dengan 0. Yuk kita buat. Jadi di sini apa? Minus 2 sin 2x sama dengan 0. Ya udah, ini kan 0 dibagi min 2 jadi tetap 0. Maka sin 2x sama dengan 0 bagi min 2 adalah 0. Sin berapa yang nilainya 0? Berapa sin? Ya sin 0. Sin 0. Nah, kita perlu ingat. Nah ini wajib ingat nih. Ingat ya. Ting gitu ya. Kelas 11 materi persamaan trigonometri. Kalau kita punya sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa itu sendiri, tapi jangan lupa ditambah k kali 360 derajat atau k kali 2pi. Atau ya enggak? Atau di sini adalah ya, atau X sama dengan, di sini berapa? 180 min alfa. Nah, ditambah K kali 360 derajat. Jadi ada dua ya, kalau sin X sama dengan sin alfa. Pertama, iya benar X sama dengan alfa, tapi X juga sama dengan 180 min alfa. Kenapa bisa begitu ya? Kalian ingat-ingat aja konsep kuadran. Kan kalau kuadran itu, kan kuadran 1 sama 2 alfa sama 180 alfa kan sinnya positif. Maka ini akan sama atau akan menjadi atau. Jadi alfa sama 180 min. Di kuadran 1 sama kuadran 2 nilai sin tetap positif ya. Kalau cos X, makanya kalau cos X, satu lagi deh sekalian ya. Makanya kalau cos X sama dengan cos alfa gitu ya. Ini sama, maka X-nya adalah alfa itu sendiri ditambah K kali 360. Kenapa dikali 360? Balik lagi kelasnya ya.
grafik fungsi kosinus itu terjadi satu gelombangnya dalam 360 derajat. Kenapa dikali K? Ya bergantung periodenya atau berapa kali gelombang itu dilakukan. Ya itu bergantung interval yang dikasih dari sana. Nah di sini ataunya kalau cos apa? X sama dengan selain alfa. Kalau cos apa selain alfa? Satu lagi minus alfa karena di kuadran 4 ya, satu lagi ya minus alfa. Oh kenapa jadi biru? Satu lagi adalah minus alfa plus K kali 360. Yuk balik ke soal. Karena sin 2x sama dengan sin 0 berarti ini sama dengan alfa. Nah alfanya kan 0 ya enggak? Maka kita tinggal menulis. Berarti di sini yang pertama 2x sama dengan 0 plus K kali 360 atau apa? Ataunya 2x sama dengan 180 minus 0. Nah, begitu ya. Jadi X sama dengan 0 bagi 2 adalah 0 ditambah K 360 bagi 2 adalah 180 atau X sama dengan 180 bagi 2 adalah 90 ditambah K kali 360 bagi 2 180 derajat. Ya sudah, berarti di sini tinggal bermain K. Kalau K-nya 0, ingat ya untuk kelas 11 ya? Ingat nggak? Maka X-nya sama dengan 0. Masuk nggak 0 ke interval? Masuk karena ada apa di sini? Tanda sama dengan. Nah, kan begitu ya. Terus apa lagi terus? Bentar, saya panjangin dulu. Mana ininya? Nah, terus kalau K-nya 1 ya berarti ya. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 180 derajat. Masih masuk. Kalau K-nya 2 berarti X-nya 2 kali 180, 360. Kalau K-nya 3 kelewat. Udah nih, kita udah punya 3 nilai. 1, 2, 3. Pindah ke kanan dulu ya, sama-sama. Yang ini, kalau K-nya 0 berarti X-nya 90 derajat. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 180 tambah 90 berapa tuh? 270. Kalau K-nya 2 kali 180, 360 tambah 90 kelewat dong. Nah, maka kita punya tambahan 2 nilai. Sehingga kita punya 5 nilai X yang menyebabkan fungsi ini. 5 nilai X yang menyebabkan fungsi ini stasioner. Jadi titik stasioner itu nggak mesti 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa sampai berapapun bergantung apa? Bergantung interval yang dikasih. Gimana kalau ininya 0 sampai 4 pi? Makin banyak kita X-nya ya nggak? Betul nggak? Makin panjang kita. Nah, jadi kita punya X-nya, berarti kita punya apa himpunan penyelesaian X-nya apa berarti? X demikian hingga X-nya sama dengan 0, terus 180 derajat, 90 dulu ya. X-nya berarti sama dengan 0, 90 derajat, 180 derajat, terus apa lagi? 270 derajat sama 360 derajat. Nah, ini si X-nya nih. Nah, terus diapain berarti sama kita? Selesai nggak urusan kita? Kan yang ditanya apa tadi pertanyaannya? Tuh pertanyaannya itu apa? Titik dan nilai stasioner. Ini apakah ini titik stasioner? Apakah ini nilai stasioner? Jadi ini apa? Ini adalah X yang menyebabkan stasioner. Nah, berarti biar dia stasioner, kita substitusikan ya si X ini. Aduh, kok kepencet. Nah, kita substitusikan ya. Substitusikan ini ke mana? Ke Fx, jangan ke F aksen. Kalau ke F aksen dibalikin ya nantinya jadi 0. Orang ini dapatnya dari F aksen ya enggak? Angka-angka ini kan kalau dimasukin ke F aksen ya pasti 0 nilainya. Fx apa? Ini nih Fx ya. Si cos 2x. Kan Fx-nya sama dengan cos 2x. Nah, berarti yang pertama coba dari mulai ini ya, dari mulai F0 dulu. Maka F0 berapa? Cos 2 kali 0. Cos 0 berapa nilainya? Cos 0. 1. Nah, berarti 1 ini apa namanya? Nilai stasioner bukan ini? Iya. Iya, karena Y. Nah, ya ini kan Y-nya. Terus masukin lagi, F berapa lagi tuh? F90. Atau ini boleh ya, kalian mau nulisnya dalam bentuk perperan boleh ya. Dalam pi-pian, ini pi per 2, berarti ini adalah pi.
Ini berarti 3pi per 2, ini berarti 2pi. Gitu ya? Boleh ya? Dalam bentuk pi ya, boleh ya? Nah, ini berarti saya tulis dulu dalam bentuk, ya udah deh, udah nanggung derajat ya. 90 derajat, berarti ini cos 2 kali 90 jadi cos 180 derajat, betul nggak? Cos 180 berapa tuh nilainya? Min 80 min 0. Cos 1 tapi di kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 apa? negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Terus, jadi kita punya F berapa lagi? 180 derajat, berarti cos 2 kali 180 berarti berapa? 360, ini sama dengan cos 0 ya. Cos 0 nilainya berapa? 1. Terus, F berapa lagi? F 270 sama dengan berapa? Cos 2 kali 270, cos 540 derajat. Cos 540 itu berarti 360 kelewat berapa? Kelewat 180. lewat 180 ya, berarti sama aja dengan cos 180. Cos 180 berapa? Udah dicari ya, min 1, betul nggak? Terus F berapa lagi? F 360 derajat sama dengan cos 2 kali 360, cos 720 derajat. Ini kan 2 kalinya 360 ya. Berarti sebenarnya sama dengan cos 0 sih. Ini kayak cos 360 ditambah 360 lagi kan? Ya enggak? Berarti sama aja dengan cos ujungnya alfa 360 derajat. Cos 360 berapa? 1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan titik stasioner. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Berarti titiknya berapa? 0,1. 0 derajat, 1. Yang ini titiknya berapa? Ini titiknya adalah 90 derajat, min 1. Atau boleh ditulislah begini ya. Pi per 2, min 1. Yang ini titik stasionernya berapa? 180 derajat, 1. Atau boleh kita tulis pi, 1. Yang ini boleh kita tulis apa? Ini 270 ya. 270 derajat, min 1. Atau boleh kita tulis apa berarti? 3pi per 2, min 1. Terakhir, boleh kita tulis ini sih 360 derajat, 1. Aduh, kok lag? Sebentar, tulisan saya yang lag. Loh, nggak bisa nulis. Aduh. Nah, bisa. Nah, bisa. Berarti berapa tadi? 360 derajat, 1. Nah, berarti atau di sini 2pi, 1. Kesimpulan, apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa berarti? Kesimpulannya berarti apa? Jawab. Maka titik stasionernya adalah, ada berapa titik stasionernya? Ada berapa? Ada 5 titik stasionernya tuh. Kan gini loh, kenapa? Emang bisa ya titik stasioner nyampe 5? Ya sangat mungkin. Kalau gambarnya gini gimana nih gambarnya misalkan? Tuh, misalkan kayak begitu. Berarti habis naik, diem, turun, diem, naik, diem, turun, diem, naik lagi. Atau tambahin lagi sekali lagi ya. Nah, gini. Set. Nah, gitu loh ya. Misalkan. Ini naik lagi, diam lagi. Berarti kita punya berapa titik stasioner nih? Punya 5 titik stasioner. 3 diantaranya menjadi 3 titik maksimum, 2 diantaranya menjadi titik minimum. Nah, ini kalau misal, ini kira-kira begini gambarnya, kira-kira ya kalau digambarin. Maka titik stasionernya apa? Ya, titik stasionernya mau nggak mau kita harus tulis semuanya. Yaitu titik stasionernya adalah 0,1, lalu berapa? Pi per 2, min 1, terus adalah pi, 1, terus 3pi per 2, min 1, yang terakhir adalah 2pi, 1. Ini titik stasionernya. Terus kalau ditanya, berapakah nilai stasionernya? Berapa Sid berarti stasionernya Sid? Maka nilai stasionernya adalah, berapa Sid? Nilai itu yang Y. Ini 1. nilai, ini nilai, Min ini 1. nilai, ini nilai, ini nilai. Berarti nilainya adalah
min 1 dan 1,1. 1. Ya kalau ada 3, sebutin 3-3-nya, itu semuanya nilai stasioner. Tapi kalau ditanya, tentukan titik maksimumnya yang mana, Rip? Titik maksimumnya yang mana, Rip? Berarti, Rip? Oh, yang 0,1, Terus? pi,1, Terus? dan 2pi,1. Dan 2pi,1. Ya, jadi titik maksimumnya ada 3. Karena gini, sederhananya gini, yang gede-gede, yang paling gede itu pasti maksimum, yang paling kecil itu pasti minimum. Pak, gimana kalau nilai stasionernya nggak cuma 2 begini, misalkan min 1, 1 sama 4. Nggak usah mikirin yang tengah-tengah, maka yang paling kecil pasti apa? Minimum, yang paling besar pasti maksimum. Sesederhana itu gitu loh maksudnya. Susah nggak? Susah nggak? Aman ya? Jadi intinya stasioner itu dicapai ketika f aksen x sama dengan 0, lalu x pembentuk nolnya, x dari hasil f aksen tadi ya, dari hasil f aksen sama dengan 0 itu, kan kita dapat x pembuat nolnya, x yang sama dengan nolnya tadi. Nah, x-nya itu, kalau disubstitusi ke fungsi awal fx, maka dapatlah nilai stasionernya. Ya, kira-kira gitu, itu yang nomor 1. Nah, ini contoh yang tadi, misalkan kita, ini kayak gini nih, ini kan kita punya 3 titik stasioner nih, betul nggak? Kalau yang tadi mah gini gambarnya. Nah, jadi 3-3-nya adalah maksimum, di sini angka berapa tadi, misalkan angka 1 gitu ya. Nah, yang ini adalah angka min 1, jadi titik stasioner, betul nggak? Yang tadi, kan kira-kira gambarnya begini nih, 1 semua, sehingga maksimumnya adalah angka 1, yang minimumnya adalah angka min 1, kira-kira gambarnya gini. Nah, kalau gambarnya acak begini misalkan, ya berarti dia punya 3 stasioner. Pertama, dia punya titik stasioner maksimum, dia punya titik stasioner minimum, sama dia punya titik stasioner titik belok. Jadi, tapi kalau ditanya berapakah nilai maksimumnya? Ya nilai maksimumnya adalah ini. Ya, kita tinggal masukin nilai X sama dengan A ini ke fungsi apa? Ke fungsi f aksen apa ke FA? Ke f aksen atau ke FA kalau ditanya nilai maksimum? FA. Ke FA. Karena nilai itu dari fungsi awal. Karena kalau kita mau ke FA, saya dapatnya 0. Ya apa enggak? Karena stasioner kan f aksen X dengan X sama dengan A dalam kasus ini. Ya kalau kita masukin A-nya ke sini dapatnya 0. Dan kita settingnya 0 tadi. Nah, untuk mencari nilai maksimum, nilai maksimum itu yang ini nanti. Ini nilai maksimumnya di sini nanti. Terus, yang ini nilai minimumnya di sini berarti nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini nilai minimumnya nanti di sini. Nah, nilai minimumnya ya dicapai ketika f aksen C sama dengan 0. Tapi kalau nilainya berapa ya masukin C-nya ke FC gitu ya. Masukin ke fx-nya jadi dapatnya FC. Oke, connect ya. Itu kira-kira perubahannya. Nah, kalau yang grafiknya naik turun tuh kemarin sudah Bapak bahas tentang tanda positif, negatif, positif. Kalau dari positif ke negatif berarti dari naik positif, nah ini negatif kan? Turun tek, nah sampai di angka 0 gitu ya. Ternyata setelah dihitung negatif lagi, berarti habis belok bukannya naik malah apa? Turun lagi, negatif lagi. Jadi kalau ada 2 tanda sama, dari negatif ke negatif artinya itu titik belok. Habis turun lagi, atau dari positif ke positif lagi, habis naik berhenti, naik lagi, berarti juga titik belok. Gitu ya. Nah, kalau titik maksimum minimum pasti beda tanda, entah dari naik ke turun, kalau enggak dari turun ke naik gitu loh. Negatif ke positif. Clear? Oke, lanjut. Ini coba minta tolong dibantu sama siapa ya? Sama siapa yang mau nyoba deh? Bebas. Sebelum saya panggil namanya. Siapa dulu? Mau coba, Pak. Siapa tuh? Arif ya? Ya. Yuk, mulai. Yang ditanya apa, Rip? Yang ditanya titik maksimum dan minimum fungsi. Nah, maksimum minimum dicapai pada saat stasioner apa bukan? Iya. Ya, berarti karena stasioner kita arahkan ke Turunan itu. Oke. Jadi karena kita punya Y sama dengan sin X dikali 1 plus cos X gitu ya. Ini mau disederhanain dulu atau mau langsung diturunin, Rip? Langsung turunin. Enaknya. Mau pakai UV aja? Iya, pakai aturan ini. Berarti ini U-nya, ini V-nya ya. Oke, yuk ya aksennya. U aksen V plus UV aksen. U aksen V, U aksennya itu cos. Oke.
V-nya 1 plus cos X. Terus, Terus ditambah UV aksen U-nya sin X. oke. V aksennya itu min sin X. Oke, good. Lanjut, kali-kaliin. Jadi cos X ditambah cos kuadrat X Oke. dikurang sin kuadrat X. Oke, sip. Ini dari hasil ini ya. Dari hasil pengalihan distribusi ini ya. Ini apa tuh, Rip? Itu cos 2X. Oke, ya. Jadi ini cos X ditambah cos 2X ya. Nah, jadi perlu ingat semuanya, wajib ingat bahwa cos 2X punya 3 perubahan. Yang pertama ini, yaitu cos kuadrat X min sin kuadrat X, tolong jangan dilupakan, UTBK. Terus, 2 cos kuadrat X min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat X. Terus, nah, ini kan si aksennya harus dibuat sama dengan 0 dong ya, Rip ya? Iya, Pak. Nah, berarti kalau kita buat sama dengan 0, kayaknya nggak enak deh bentuk kayak begini. Ya nggak sih? Nanti kita nyari nilai cos X sama dengan cos alfanya susah nih. Gimana? Kayaknya mending si cos 2X-nya rubah lagi. Jadi yang unsurnya cuma cos X di antara 3 ini, gitu loh. Berarti pakai yang 2 cos kuadrat X ya, Pak? Pakai yang ini aja ya? Iya. Ya nggak? Biar cuma cos X. Kalau pakai yang atas, ini kan yang tadi atas kan masih ada sin X-nya nih. Nah, maka si cos 2X kita balikin malah jadi bentuk. Jadi aksen sama dengan cos X ditambah ini kita ganti. Jadi 2 cos kuadrat X min 1 biar enak ya. Atau kalau saya tulis kuadratnya di depan jadi 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurangi 1. Nah, gitu. Ya. Nah, agar stasioner maka kita harus menyeting y aksen sama dengan 0. Berarti di sini apa? Berarti di sini 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Begitu Arif ya? Iya, Pak. Ini nggak enak misalnya biar angka variabel tertentu aja. Sama dengan P aja gimana? Boleh, Pak. Biar enak aja ya. Nulisnya jadi apa di sini? 2 P kuadrat ditambah P dikurang 1. Yuk faktorin. P plus Ya dapat P. 2P plus 1 dikali 2P min 1. Gimana? 2P min 1 dikali P plus 1. 2P dikurangi P. Oh ya betul ya. Berarti 2P-nya sama dengan 1, ini P-nya sama dengan min 1. Berarti ini P-nya sama dengan setengah, P-nya sama dengan 1, betul ya? Min 1. Oh ya, sorry, min 1. Berarti ini karena P-nya tadi cos X kan? Iya. Cos berapa yang nilainya setengah? 60. Cos 60. Tadi intervalnya berapa sih, Rip? Interval. Oh, 0 sampai 90 aja, pendek banget ya? Pendek banget nih intervalnya. Cuman dari 0 sampai 90. Nah, ini masuk lah ya, 60 ya? Iya. Sorry. Oke. Berarti ini X-nya sama dengan 60 derajat. Ini kita checklist karena masuk. Sebelahnya? Cos X sama dengan min 1. Cos berapa yang nilainya min 1? Wah, udah lewat kuadran 1 dong. 180. Nggak masuk. Ini kan sama dengan cos 180 ya. Berarti X sama dengan 180 derajat. Ini kita tidak pakai. Kita tidak pakai karena di luar interval. Ya enggak? Tidak pakai karena di luar interval. Ya. Di luar interval. Ingat ya, intervalnya adalah dari X dari X-nya dari berapa tadi? 0 sampai 90 derajat ya. Pakai sama dengan enggak? Soalnya tadi. Nggak pakai. Ya udah. Berarti X-nya cuma tunggal nih. Artinya dia nggak, berarti hanya punya salah satu. Kalau nggak maksimum aja ya minimum aja. Ya nggak sih? Kecuali kan kalau kurvanya begini gitu loh. Ya dia punya maksimum sama punya minimum. Tapi kalau kurvanya cuma begini, ya kan berarti hanya punya maksimum, nggak punya minimum. Minimumnya ya nggak bisa kita cari kalau ini terus begitu kan. Oke.
Nah, jadi balikin kemana, Rip? Balikin ke yang FX. FX. Nah, FX-nya sama dengan apa tadi? Ini ya, Ya, sin X dikali 1 plus cos X ya. FX-nya sama dengan sin X dikali 1 plus cos X. Berarti F berapa nih? F60 ya? Sin Sin 60 derajat dikali 1 plus cos 60 derajat. Berapa tuh? sin 60 setengah akar 3 dikali 1 ditambah cos 60 setengah. Terus 2. 3/2 ya ini ya? Ya. 3/2 kali 1/2. 3/4 akar 3. Nah, kesimpulan. Maksimum Maka, minimum nih. titik maksimum. Tahu dari mana? Ayo. Tahu dari mana ini maksimum? Karena Kan ditanya kan tadi tentukan titik maksimum atau minimum dan sama atau lah ya. Kalau misalkan dan ya berarti dua-duanya berhubung ini maksimum dan minimum tapi ternyata X-nya hanya 1, ya berarti kan salah satunya. Berarti kan kita punya titik berapa titiknya berarti? 60 derajat, koma, 3/4 akar 3. Ya enggak? Yang jelas ini adalah titik sini. stasioner. Tapi jenis stasionernya apakah minimum maksimum? Ya kita harus uji. Gimana cara tahu ini maksimum apa minimum? Pakai uji yang kemarin naik turun itu, Rip. Kan kita punya interval nih. Ya enggak? Ini angka berapa nih? Aduh, ini angka berapa? 60 derajat. Nah, tadi intervalnya di antara apa sampai apa? 0 sampai 90. Nah, ya udah, kita ujungnya 0, yang ini ujungnya 90 derajat. Nah, uji F aksen. Uji turunan pertama, kan F aksen X-nya apa tadi? Rumusnya. Mana F aksen X tadi? 2 cos kuadrat X. Yang mana aja lah, terserah ya. Mau yang ini juga boleh ya. Cos X tambah cos 2X boleh ya. Nah, ini adalah cos X tambah cos 2X. Boleh aja nyampe sini. Pentablade-nya bermasalah, jadi tulisan saya jadi keriting seperti ini. Nggak tahu kenapa. Jadi saya agak susah menulisnya nih. Ini banyak yang keriting. Tuh. Cos. Nah, kan keriting ya. Sepertinya ini ada masalah di cos X tambah apa tadi? Tambah cos 2X ya. Uji titik. Titik berapa di antara 0 sama 60? Titik 30 deh, masukin coba. F aksen 30 deh, masukin coba. Cos 30 positif. Cos 2 kali 30 positif. Jangan 30. Iya, cos 2 kali 30, cos 60 juga positif. Positif tambah positif? Positif. Nah, berarti kan grafiknya udah begini, naik ya. Ya enggak sih? Begitu di 60 derajat dia diem. Ya apa enggak? Kira-kira maksimum minimum nih kebayangnya. Maksimum karena pasti begini kan. Antara dua sih, turun atau naik lagi. Nah, kalau dia habis naik, dia naik lagi, berarti dia nggak punya maksimum, nggak punya minimum. Punyanya apa berarti, Rip? Kalau dia habis naik, diem, naik lagi. Namanya dia punyanya nggak punya maksimum, karena dia lanjut. Minimum juga nggak punya, karena dia lanjut. Punyanya apa berarti? Titik belok. Punyanya titik belok. Tapi kalau dia habis naik, karena ini positif, kalau positif kan berarti kurvanya naik ya. Kalau F aksen X lebih dari 0 kemarin ya, fungsi naik ya. Berhenti di 60 derajat dia berhenti. Nah, kita uji nih, lebih dari 60 dia turun apa enggak. Ngecek aja. Ini dimasukin angka berapa nih? F aksen berapa deh? Yang enak. Tuh nggak enak lagi 60 sama 90. Gak istimewa berapa ya? 75. F aksen 75 masukin berarti berapa? Cos 75 kan positif ya enggak? Tambah cos 2 kali 75 cos 150 negatif. Masalahnya ini sama ini gedean mana? Harus tahu nilainya ya. Cos 75 berapa? Kalau pakai 90 nggak bisa, Pak. Nah, kalau kepake 90 coba aja. Kalau 90 ya betul pakai 90 berapa? Kalau 90. Cos 90 berapa? 0. Kalau 90 0. Tambah cos 180 berapa? Hah? Min 1 berarti nilainya apa nih? Negatif. Nah, karena ini nilainya negatif ya berarti dia turun. Artinya dia apa ini? Bentuknya maksimum atau minimum? Maksimum.
maksimum ya. Nah, gitu. Sehingga ini kita bisa sebut dengan titik maksimum. Jadi dia hanya punya titik maksimum gitu ya. Punya titik minimum nggak, Rip? Nggak punya gitu. Karena dia cuma tunggal, cuma F60. Kecuali si intervalnya diperpanjang sama soal. Misalkan dari 0 sampai 180 derajat. Mungkin jadi titik maksimum minimum, ya nggak? Sampai sini bisa dipahami ya? Ah, kira-kira begitu. Susah apa enggak? Sok sebelum lanjut. Masalah stasioner. Stasioner, maksimum, minimum, naik, turun, sama aja tuh. Itu kan yang kemarin kita bahas ya, sama garis singgung kurva. Kira-kira gitu. Nah ini nanti kalau ada bahasa kecekungan, ini kan sebenarnya kita punya fungsi titik maksimum. Nah tapi kalau kita sebut gitu ya, ini namanya cekung ke bawah, ini namanya cekung ke atas, gitu ya. Nah kecekungan ini nanti bisa kita uji dengan F double aksen ya, F double aksen. Makanya nanti kalian cek. Jadi kalau F double aksennya kurang dari 0, dia cekung ke bawah. Kalau F double aksennya X-nya lebih dari 0, dia cekung ke atas. Artinya F double aksen ini bisa menguji, bisa mengetahui titik di sini menghasilkan maksimum apa minimum. Ujinya pakai turunan kedua. Jadi kalau kita turunin yang kedua, dia ternyata nilainya disubstitusi lebih dari 0, ya berarti itu adalah cekung ke atas atau mendapatkan nilai minimum. Contoh. Tadi nih, mana tadi F aksennya? Tadi ini contoh ya, kita lanjutkan. Biar kita benar nggak sih ini itu adalah titik maksimum kalau pakai uji coba turunan kedua? Coba tadi F aksennya mana tadi, Rip? F aksen mana sih tadi? Mana sih? Oh ini ya F aksen ya. Coba turunin sekali lagi, coba deh, Rip. Coba kan F aksennya X-nya sama dengan, ini udah selesai loh ya, kita udah selesai ya. Cuman menguji aja, ini cuman menguji. F aksen X-nya kan tadi adalah cos X tambah cos 2X nih, ya enggak? Coba turunin F double aksennya jadi apa? Min sin X ditambah min 2 sin 2X. Oke. Nah, ini kan. Nah, ini kita harus buat dulu jadi sama dengan 0. Tapi merepotkan lumayan ya. Ini jadi apa berarti ini? Jadi min sin X plus sama dengan 2 sin 2X. Min sin X sama dengan 2 kali 2 ya berarti ya. Aduh. 2 kali 2 berarti 4 ya ini ya. Tapi nggak apa-apa deh, saya tulis dulu. Ini uji aja ya. 2 kali 2 sin X cos X. Terus ini kita coret. Terus apalagi Rip? Berarti min 1 sama dengan 4 cos X ya. Wah, nggak enak angkanya. Maka cos X sama dengan min 1/4. Waduh, ini nggak enak ya nilai X-nya ya. Emang sengaja disetting bukan angka yang bagus nih. Berarti X-nya berapa tuh? Nanti kalau dapat X-nya berapa yang nilainya min 1/4 gitu ya. Uji ke interval di F double aksen. X-nya berarti apa ini X-nya? Berapa tuh? Susah ya, ini bukan sudut istimewa ya. Ya udahlah, nggak jadi ya. Pokoknya begini intinya kalau kita udah dapat X-nya berapa, misalkan X-nya berapa gitu ya. Nah, nanti uji ke Fx-nya. Nanti uji ke Fx-nya di interval Fx-nya gitu loh, di interval F double-nya maksudnya saya. Nah, kita uji positif negatifnya. Kalau misalkan dia lebih dari 0, si F double aksennya, maka dia itu daerah yang cekung ke atas gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 0 berarti cekung ke bawah. Makanya ini diuji nanti di sini. Ini X-nya berapa X-nya. Kan bisa jadi bergantung interval kan, berapa dapat X ya. Nanti diuji nih, X-nya diuji misalkan. Nanti misalkan dapatnya begini misal ya. Ini bukan berarti naik turun nih kalau udah F double aksen. Kalau udah F double aksen bukan naik turun lagi kayak F aksen. Kalau tadi kan di sini naik turun yang ini. Nah, ini kan ini naik, berhenti, turun kan negatif. Tapi kalau di double aksen, ketika udah uji, ini ujinya ke F double aksen lagi ya. F double aksen X tertentu gitu ya. Ini X-nya bergantung X yang di sini ini dimasukkan ke sini. X yang di sini nanti diuji. Misalkan dapat negatif, positif, negatif misalkan. Nah, ini artinya dia grafiknya yang ini adalah cekung ke apa tadi kalau kurang dari cekung ke
bawah, ini cekung ke atas, nanti cekung ke bawah lagi, ini cekung ke atas. Artinya berarti di titik ini dia maksimum dan seterusnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Yuk kita lanjut, tapi nanti kita akan bahas yang F double accent ya. Kita lanjut dulu. Ini nanti kalian kerjain aja sendiri, sama aja. Apa itu titik belok? Titik belok bisa kalian gunakan uji turunan pertama, bisa kalian gunakan uji turunan kedua. Kalau mau pakai uji turunan pertama untuk titik belok, karena begini, kalau kita lihat secara grafik, secara teori yang ini, baik maksimum, minimum, maupun belok, semuanya dicapai ketika F aksen sama dengan 0. Betul nggak? Betul ya? Nah, tapi untuk belok ini bisa kita langsung cari menggunakan F double aksen sebenarnya. Nah, tapi karena di sini ada perintah, sebentar ya. Ini nih. Ini headset ini. Pegang ya. Nah, karena ini ada perintahnya menggunakan uji turunan pertama, maka kita gunakan uji turunan pertama. Contoh, di sini ada soalnya adalah Y sama dengan X plus sin X, ya enggak? Berarti Y aksennya sama dengan apa? 1 plus cos X. Kita setting aja langsung sama dengan 0, biar station. Ya enggak? Biar stasioner misalkan. Berarti di sini apa? Cos X sama dengan min 1. Pindah kanan ya. Cos berapa yang nilainya min 1? Adalah cos 180 ya? Cos 180. Berarti ini adalah alfanya. Nah, gitu ya. Berarti X sama dengan 180 plus K kali 360 atau X sama dengan min alfa. Min 180 plus K kali 360. Lihat catatan yang cos tadi pertama. Nah, yang ini. Oke ya. Oke, yang ini. Terus, apalagi tadi? Nah, ini intervalnya ya. Di antara 0 sampai 2pi. Udah, masukin. Sekarang, kalau K-nya 0, berarti X-nya 180. K-nya 1, kelewat dong. Ya nggak? Pindah, yang ini. Kalau K-nya 0, nggak mungkin. Kalau K-nya 1, juga dapatnya 180. Ya nggak? Kalau K-nya 2, kelewat juga. Ya udah, berarti tunggal nih. Kita hanya punya X sama dengan 180 derajat. Lalu gimana kita mencari titik beloknya? Ingat, kita punya interval ini juga. Jadi kita buat garis bilangannya. Dari 0 sampai 2pi, berarti di sini ada 0, ya enggak? Lalu di sini ada 180 derajat, di sini ada 360 atau 2pi, ya enggak? Ya kan, ini 2pi juga kan? Nah, uji apa? Uji turunan pertama, F aksen X-nya apa tadi? Oh, ini nih F aksen X-nya, ini nih. Nih, si 1 plus cos X, ya enggak? Nah, kalian uji. Di sini mau angka berapa yang mau kalian uji? Misalkan, ini saya geser deh ya. Nah, uji F aksen X-nya. Kalian mau uji yang mana? Saya mau uji F aksen di antara 0 sampai 180 misalkan. F aksen 30 aja misalkan. F aksen 30. 1 tambah cos 30. Positif nggak? Positif kan? Positif gitu ya. Sekarang saya mau uji F aksen di antara 180 sama 360. Misalkan F aksen 210 misalkan. Berarti di sini 1 ditambah cos 210. Berarti 1 ditambah cos 210 itu berapa? Sama aja dengan berapa cos 210? Cos 210 sama dengan cos 180 tambah 30 kan? Ya enggak? Berarti sama aja dengan cos 30. Positif negatif? Positif negatif? Negatif. Negatif karena di kuadran 3. Ini kan kuadran 3. Nah, negatif cos 30 ya negatif setengah akar 3. Nah, 1 ditambah negatif setengah akar 3. Berapa? Setengah akar 3 itu kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang. Kurang dari 1, berarti 1 dikurangi yang sesuatu yang kurang dari 1 tetap positif nggak? Iya, tetap positif. Ini kan kurang dari 1. Kayak misalkan 1 dikurangi 0,8 kan tetap positif gitu loh. Ini berarti positif juga. Nah, dari sini
kita kelihatan bahwa dia habis positif apa? Positif lagi. Berarti habis naik dari 0 sampai 90 naik, kurvanya naik. Nah, set, berhenti di 180 derajat, station, habis station, dia apa? Positif lagi, berarti apa? Naik lagi, set, dan seterusnya. Artinya, ini menunjukkan bahwa X sama dengan 180 derajat, gitu ya, merupakan apa? Koordinat X yang menyebabkan titik belok. Apakah titik beloknya cuma 180 derajat? Bukan. Kalau cuma 180 derajat, berarti belum titik. Baru X-nya aja. Sedangkan titik butuh koordinat, yaitu X, Y. Sehingga untuk mencari Y-nya dari mana berarti? Substitusi 180 derajat ke Fx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah X plus sin X ya. Nah, jangan ke F aksen. Karena kalau ini dimasukin ke F aksen, ya dapatnya pasti 0 gitu lah maksudnya. Jadi F 180 sama dengan 180 derajat ya, atau pi aja ya. Pi aja ya. Berarti sama dengan pi ditambah sin pi. Sin 180 derajat. Berapa tuh? Berarti pi sin 180 berapa? Tambah 0 ya. Sama dengan pi. Oh, berarti koordinat titik beloknya adalah ya, berarti titik beloknya koordinatnya berapa? Ini apa ini? Ini X-nya kan? Berarti apa di sini? Pi, pi. Karena X-nya 180 derajat atau pi, Y-nya juga pi. Begitu. Oke? Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya udah tuh. Kenapa disebut titik belok? Ya tadi, secara grafik dia habis naik lagi. Makanya berbelok namanya, bukan berbalik. Kalau berbalik tuh habis naik, dia turun, itu berbalik. Habis turun, dia naik, itu juga berbalik. Makanya disebut ini titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik ekstrim maksimum, titik ekstrim minimum, sama lah ya bahasanya. Atau stasioner maksimum, atau stasiun. Ayah lagi ngajak saya. Bentar ya. Aduh. Iya. Sampai mana tadi? Sampai ini ya, begitu. Ada pertanyaan dulu apa enggak? Silakan. Sebelum lanjut. Cukup? Stasioner cukup? Maksimum minimum? Jadi kalau ditanya, tentukan titik maksimumnya, ada enggak? Dalam kasus nomor ini. Ada enggak? Kalau ditanya, tentukan titik maksimumnya, ada enggak? Enggak ada titik maksimumnya. Kecuali nilai paling maksimum di interval 0 misalkan sampai 2pi ada di mana ya? Tentu ada di 2pi karena karena dalam kasus grafik ini makin ke atas makin positif kan. Nanti kalau diulangi lagi intervalnya 360 sampai 720, nanti dia pasti ada beloknya lagi sekali gitu loh maksudnya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nih kalau kita gambarkan nih, ini kan berbelok ya. Ini kalau kita gambarkan ini apa sih fungsinya? Y sama dengan X plus X. Kayaknya bisa saya gambarkan bisa pakai GeoGebra deh coba ya. Mudah-mudahan saya bisa coba gambarkan. Sudah tampil belum? Oh, belum sih. Sudah tampil belum? Nah, dari sini kita bisa, nah sebentar ya. Nah, di sini kita bisa, saya coba buat nih, Y sama dengan X plus sin X. Lihat deh grafiknya, saya perkecil kali ya grafiknya. Bentar ya. Nah, lihat tuh, ada nggak dia maksimumnya? Coba, kalau saya perkecil lagi tuh. Dia akan terus naik, belok, naik, belok, naik, belok terus gitu ya. Nah, di interval ini, tadi di interval berapa tadi? Aja saya. Ya, di interval tadi apa? Dia naiknya di interval berapa tadi? Di interval 180 derajat ya, berarti di pi itu mana? Ini ya. 2pi per 2 ini pi. Nah, dia belok nih. Di sini nih, kalau diperbesar nih. Aduh. Tadi dia belok di mana tadi? Di pi ya. Nah, daerah sini nanti dia belok nih.
Nah, dia belok di daerah sini nanti. Itu di P. Nah, ini kalau misalkan kita perkecil lagi, nah dia akan terus seperti ini nih. Y sama dengan X plus sin X. Ini kan kurvanya nih. Terus gitu ya, kalau diperkecil lagi. Nah, jadi dia tidak punya nilai maksimum, kecuali kurvanya D. Kehapus D. Maaf ya, ada gangguan. Kita lanjutkan. Sorry. Ini belum saya. Oh, saya tadi share-nya Windows ya, bukan share screen ya. Mana tadi deh? Ini kita lanjut back ke sini ya. Back ke sini. Nah, sudah tampil? Ambil ini ya, Sam. Ambil ini ya, Sam. Nih. Pegang. Main di bawah. Main di bawah. Tarik cepat. Aduh. Bentar ya, soalnya istri saya lagi ke kamar mandi. Tidak ada yang jaga. Nih. Mana satu lagi? Oke, lanjut. Nah, nanti ini termasuk yang tadi uji turunan kedua, itu bisa ya mencari nilai maksimum sama minimum. Silakan nanti kalian kerjakan saja, relatif sama ya. Jadi pakai uji turunan kedua ya, jadi F double aksen. Teorinya nanti saya berikan. Selanjutnya, nah bisa juga stasioner itu berhubungan sama soal dengan tipe seperti ini, misalkan. Misalkan dikatakan di sini sebuah rumah panggung dihubungkan dengan sebuah tangga menuju halamannya. Tangga tersebut ditopang oleh kayu, tingginya 2 meter. Sebentar, saya nggak kebayang. Rumah panggung dihubungkan dengan sebuah tangga menuju halaman. Oke, berarti kita dapatkan sih rumah panggungnya ya. Misalkan ini warna biru. Misalkan ini rumah panggungnya nih. Misal ya ini rumah panggung gitu ya. Ini kan rumah panggung kan ada gininya, ada kakinya ya. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Nah, dia dihubungkan oleh sebuah tangga. Nah, misalkan ini adalah tanahnya. Ini tanahnya gitu ya. Lalu di sini ini halaman rumahnya, ini aja deh. Ini tangganya gitu ya. Sampai Yap. Nah, misalkan ini adalah si tangga ya. Tangga kan biasanya ada di bukan tangganya gitu ya. Nah, ini agak realistis dikit lah ya gitu. Ini ada tangga naik ke atas. Harusnya tangganya ke sini dong ya. Ini udah biarin lah ya. Pokoknya kira-kira begitu. Ini tangganya. Nah, gitu. Terus apa lagi? Nah, tangga ini ditopang oleh kayu dengan tinggi 2 meter dan berjarak 2 meter dari rumah. Berarti gimana tuh? Berarti ada kayu di sini nih. Di sini nih ada kayu nih. Jaraknya 2 meter, tingginya 2 meter nih. Nah, ini tingginya 2 meter, ini kayu. Ya enggak? Lalu jaraknya dengan rumah juga di sini 2 meter. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira ya. 2M. Ini juga 2 meter. Terus apa pertanyaannya? Jika permukaan tanah di sekitar rumah dianggap datar, udah. Dan tinggi tiang penyangga rumah tegak lurus, udah, ini tegak lurus pada permukaan tanah. Terus tentukan panjang minimum tangga dari rumah tersebut. Berarti yang ditanya adalah dari yang mana nih? Yang ini ya. Dari sini sampai sini berapa? Nah, ini kan kebagi dua nih. Misalkan ini adalah misalkan dari sini ke sini adalah A gitu ya panjangnya. Dari sini ke sini misalkan adalah B, berarti panjang tangga berarti A plus B ya. Ya enggak? Panjang tangganya adalah A plus B. A ditambah B. Terus gimana? Ini sudutnya theta berarti? Betul?
Gini aja deh, panjangnya saya taruh di atas aja deh. Nah, gitu ya. Tapi saya balikin kali ya. Aduh, nggak bisa. Udah lah pokoknya, saya hapus juga nih. Ntar dulu, saya ini panjangnya dari sini aja deh. Ini kalau si tiangnya nih. Nah, berarti dari sini ke sini panjangnya A, dari sini ke sini panjangnya adalah B gitu ya. Panjang tangga adalah A plus B. Nah, yang ditanya adalah tentukan panjang minimum. Nah, panjang minimum berarti kita harus tahu panjang A-nya berapa, panjang B-nya berapa. Ini kalau kita lihat, ini kan bentuknya kayak ini ya, kayak apa namanya, kesebangunan. Kira-kira segitiganya begini, kalau kita perlihatkan. Ini kalau kita buat segitiganya secara sederhana ya. Nah, iya nggak sih? Itu, ini adalah 2 meter, ini adalah 2 meter, ini tetanya, ini adalah A, ini adalah B. Nah, gitu kan? Terus, untuk mencari A dan B, berarti kan fungsi, intinya gini, kalau ada bahasa panjang minimum, tentukan panjang minimum, tentukan panjang minimum, berarti siapa yang minimum sih, Pan? Panjang minimum dari tangga, berarti kita harus fokus ke fungsi panjang. Panjangnya adalah A ditambah B, ini 2 variabel. Panjangnya A tambah B 2 variabel, sedangkan turunan minimum itu akan dicapai ketika stasioner lagi-lagi ya. Stasioner itu berarti kan harus punya fungsinya dalam bentuk satu variabel, mau X, mau theta gitu. Nah, melihat dalam bentuk seperti ini, maka saya menganggap ini bisa kita gunakan dalam bentuk theta. Contoh nih, kalau ini nih, saya kasih ini deh, kasih titik ya, misalkan ini titik P, ini titik Q, ini misalkan titik R, ini titik S, ini titik T. Nah, gitu ya. Lihat segitiga PQT. Lihat segitiga PQT ini kan sebangun ya dengan segitiga PRS ya. Nah, berarti coba kalau kita lihat PQT, sin theta berarti apa? Sin theta. Depan per miring kan? Ya nggak sih? Sin theta 2 per A, betul nggak? 2 per A. Betul ya? Itu kalau sin theta. Kalau B kita bisa pakai apa kalau B? Pakai bisa segitiga yang besar. Itu kalau untuk mencari si B itu ya bisa pakai segitiga besar, yaitu pakai segitiga PRS. Berarti sin theta itu sama dengan apa? Nah, ini kita harus cari tahu ininya dulu ya, panjang RS-nya ya. Ada nggak sih tingginya? Tinggi rumahnya nggak ada ya? Tinggi rumahnya tidak ada. Berarti ini pakai kesebangunan dulu. Berarti apa ininya kalau kesebangunannya? Gunakan kesebangunan dulu. Gunakan kesebangunan kelas 9 SMP. Kesebangunan. Berarti apa nih? A per 2, ya. Yang diketahui kan ini ya, cuman A per 2 akan sama dengan A per 2 akan sama dengan ini ya. A plus B per RS ya. A plus B per RS. Wah, ini juga nggak tahu. Yang pertama kali bisa dilihat apa ya? Ada yang punya ide untuk mencari panjang B-nya dalam bentuk theta? Ini kan, ini hapus dulu deh. Nah, ini kalau misalkan kita mau nyari A, ini kan tinggal kali silang ya. Berarti kan A sin theta sama dengan 2, berarti A sama dengan 2 per sin theta. Nah, ini A dalam bentuk sin, A dalam bentuk theta. Karena kita pengen mencari A dan B dalam variabel tertentu. Nah, variabel yang paling mungkin di sini adalah hanya variabel dalam bentuk theta yang bisa kita turunkan. Jadi nanti kita harus cari panjang tangga dalam bentuk theta, gitu ya. Terus apalagi nih selain ini? Kalau nyari B gimana? Rip punya ide Rip untuk nyari B-nya? Pakai PQ nggak, Pak? Cari panjang PQ-nya. Cos theta dong berarti. Iya. Cos theta sama dengan PQ per A, kan PQ-nya kita nggak punya. PQ-nya dari A kuadrat dikurang 4. Cari PQ dulu. Berarti nggak usah pakai kesebangunan. Pakai kesebangunannya setelah diketahui PQ-nya. Oke, kalau RS-nya, oke, coba belakangan ya.
Coba kita cari PQ dulu boleh coba. Kalau PQ-nya berarti kan akar dari A kuadrat min 4. Gitu. Ya apa enggak, Rip? Iya, Pak. Terus? Berarti mau pakai ini aja berarti. A per PQ sama dengan A plus B per PR gitu. Iya. Ribet juga ya. Ada yang lebih simpel nggak nyari B? Ada yang lebih simpel nggak nyari B-nya? Coba cek cari B yang lebih simpel deh. Pakai apa cari B yang lebih simpel? Pakai kesebangunan? Bisa nggak? Kalau pakai kesebangunan. Kalau sin theta 2 per A, kalau misalkan ini, sorry. Kalau misalkan ini adalah X gitu ya. Misalkan X sama dengan 2 per A, ya berarti sin theta kan tadi sama dengan, gimana sih kesebangunan itu? A per 2 oh boleh ini, boleh pakai ini loh. Boleh dong, ini loh. Sorry, kesebangunan kan boleh gini. X per A kan itu akan sama dengan 2 per B. Akan sama dengan loh, kalau kesebangunan. Karena X plus 2 sama dengan, jadi gini, X per 2 kan sama dengan X plus 2 per RS. Atau sebaliknya, X per A sama dengan X plus 2 per A plus B. Coba kita cek ya. X per A sama dengan X plus 2 per A plus B begitu ya. Berarti boleh nggak misalkan berarti X per A itu sama dengan 2 per B? Boleh dalam konsep kesebangunan. Berarti dengan kata lain si B itu boleh saja kita tulis sebagai 2 per cos theta. Nah, karena di sini juga kebetulan 2 juga. Kebetulan ini angkanya 2 juga kebetulan. Kalau tadi 2 yang ini dari 2 yang sini, yang sin theta tadi, nah kalau ini berarti cos theta sama dengan 2 per B, kalau mau kita tulis ya, awalnya dulu kali ya, saya tulis. Kok saya jadi bingung, ini kan bisa kesebangunan ya. Di sini nih, cos theta itu sama aja dengan 2 per B, betul boleh loh. Cos theta sama dengan 2 per B. Sebenarnya kan cos theta adalah X plus 2 per A plus B, kalau kita lihat yang besar. Bisa kan kita lihat hanya bagian tertentu saja, itu boleh dalam konsep kesebangunan. Jadi cos theta sama dengan 2 per B, berarti B-nya itu sama dengan 2 per cos theta. Nah, sehingga kita punya A dalam bentuk theta, kita juga punya B dalam bentuk theta. Nah, kira-kira bolehlah seperti itu ya. Sehingga dari sini kita bisa punya panjang tangga, panjang tangga dalam bentuk, berarti kalau misalkan panjang tangga kita sebut sebagai f theta aja misalkan ya, maka f theta itu sama aja dengan 2 per sin theta plus 2 per cos theta. Karena panjang tangganya adalah A plus B yang tadi kita tulis di atas. Berarti kalau kita pengen nyari f aksen theta-nya, untuk dia biar stationer atau minimum, berapa turunan dari 2 per sin theta? Ayo, berapa Rip? 2 per sin theta? Bisa naik ke atas, jadi sin pangkat min 1. Mau pakai UV-UVian, nggak malah ribet. Tapi kalau mau boleh, jadi f theta-nya dibuat dalam kosekan dan sekan, sebenarnya bisa saja. Ya, jadi kan 1 per sin itu apa 1 per sin? Kosekan kan? Berarti kalau 2 per sin, 2 kosekan theta plus 2 per cos, 1 per cos kan sekan ya. Berarti 2 per cos, 2 sekan theta ini bisa aja. Berarti f aksen theta-nya sama dengan turunan kosekan kan apa? Min kosekan kotangan ya? Iya.
Jadi min 2 kosekan theta kotangen theta plus turunan sekan adalah sekan tangen ya. 2 sekan theta tangen theta. Nah ini kita setting sama dengan 0 agar stationer agar minimum. Nah ini agar minimum ya. Agar minimum si panjangnya. Ya udah. Jadi kalau kita pindahkan salah satunya berarti 2 sekan theta tangen theta itu sama dengan pindahin minus 2-nya ke kanan sama dengan 2 kosekan theta kotangen theta. Oke, ini kalau kita pecah jadi 2 kali seper cos theta dikali sin theta per cos theta sama dengan 2 dikali seper sin theta dikali cos theta per sin theta gitu ya. Nah, terus ini 2-nya kita coret, berarti kita punya di sini sin theta per cos kuadrat theta akan sama dengan cos theta per sin kuadrat theta. Betul ya? Sehingga kalau kita kali silang jadi sin pangkat 3 theta sama dengan cos pangkat 3 theta. Atau boleh kita tulis jadi sin pangkat 3 theta per cos pangkat 3 theta sama dengan 1. Betul apa enggak? Betul ya? Terus berarti boleh kita tulis sin per cos adalah tangen ya? Tangen pangkat 3 theta sama dengan 1. Sehingga tangen theta adalah akar pangkat 3 dari 1. Berarti tangen theta adalah 1. Nah, theta yang nilainya 1 adalah 45 derajat. Sehingga tangga panjang tangga minimum gitu ya. Berarti panjang tangga minimum itu masukin theta yang 45 derajat. Yaitu f theta-nya kan sama dengan tadi apa f theta-nya? Saya lupa tadi mana f theta. 2 per sin theta plus 2 per cos theta ya. Ribet juga ini soal ternyata. 2 per sin theta plus 2 per cos theta. Dengan theta-nya adalah 45 berarti 2 per sin 45. Ini F45 berarti plus 2 per cos 45 sama dengan 2 per setengah akar 2. Saya tulis akar 2 per 2 ditambah 2 per akar 2 per 2 dibalikin jadi 4 per akar 2 per 2 atau 4 dikali 2 per akar 2, ya enggak? Jadi 8 per akar 2 atau 8 akar 2 per 2 atau 4 akar 2. Nah, ketemu ya. Inilah panjang tangga minimum. Inilah panjang tangga minimum. Kenapa saya cepat-cepat? Karena di sini sudah azan. Jadi kita harus udahan, ya. Siap-siap untuk bertemu pekan depan di ulangan harian. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Nanti kalau sempat saya akan bahas secara tulisan apa yang beberapa soal-soal yang tadi belum sempat dibahas. Nanti silakan kalian baca saja, mudah-mudahan dengan membaca bisa dipahami. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf waktunya sangat terbatas. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak, Pak. Masih baik, Oke. Pak. Saya izin live ya.